Penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Perkenalkan, saya Safarumaisa dari kelas 11-7. Kalian pernah bertanya-tanya gak, kok bisa ya bangsa Eropa sampai ke Nusantara? Apa sih latar belakangnya? Yuk kita bahas. Latar belakang yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalur dagang darat ke Asia menjadi terputus. Hal ini membuat bangsa Eropa harus mencari jalur laut baru untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari Asia. Latar belakang yang kedua adalah karena kebutuhan akan rempah-rempah. Rempah-rempah dari Nusantara seperti cengkih, pala, dan lada sangat dibutuhkan di Eropa untuk mengawetkan makanan, obat-obatan, hingga bumbu masakan. Nilainya sangat mahal sehingga mendorong bangsa Eropa mencari sumbernya langsung. Latar belakang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan kompas, peta, dan kapal layar jenis karavel yang lebih kuat memudahkan perlayaran jarak jauh. Ilmu astronomi juga berkembang sehingga para pelaut bisa menentukan arah dengan melihat bintang. Latar belakang selanjutnya adalah karena semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold yaitu berarti mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah dan emas. Glory yaitu meraih kejayaan bangsa melalui penemuan wilayah kekuasaan baru. Dan Gospel yaitu menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang mereka datangi. Nah, latar belakang yang terakhir adalah persaingan antar bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, bahkan Inggris saling berlomba-lomba menjadi bangsa paling berkuasa di jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, yuk kita bahas rute perjalanan tokoh-tokoh penjelajah. Yang pertama ada bangsa Portugis. Tokoh pertama dari Portugis ada Bartolomeus Dias. Pada tahun 1487 berlayar dari Portugis menyusuri pantai barat Afrika. Ia adalah orang Eropa pertama yang mencapai ujung selatan Afrika, yang kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Penemuan ini membuktikan adanya jalur menuju Asia lewat laut. Selanjutnya, pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari Lisabon, Portugis, melewati Tanjung Harapan, lalu singgah di pantai timur Afrika, hingga akhirnya pada tahun 1498 mendarat di Calicut, India. Inilah untuk pertama kalinya jalur laut Eropa ke India berhasil ditemukan. Nah, keberhasilan itu diteruskan nih oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Ia berhasil merebut Malaka, pintu gerbang perdagangan Asia Tenggara. Dari sana, Portugis pun melanjutkan pelayaran ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga. Selanjutnya ada penjelajahan oleh bangsa Spanyol. Tokoh pertama dari Spanyol adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, Christopher Columbus mencoba berlayar ke barat melintasi Samudra Atlantik. Ia tiba di Bahama, Karibia, Kuba, dan Haiti yang ia kira adalah India. Namun kenyataannya Columbus telah menemukan benua Amerika. Kemudian selanjutnya ada ekspedisi besar yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Ia berangkat dari Spanyol, menyusuri pantai Amerika Selatan dan menemukan Selat Magellan. Setelah itu, armadanya menyeberangi Samudra Pasifik dan akhirnya tiba di Filipina. Sayangnya, Magellan tewas dalam pertempuran Mactan di sana. Pelayaran ini kemudian dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Ia memimpin kapal Victoria menuju Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah, lalu kembali ke Spanyol melewati Samudra Hindia dan Tanjung Harapan. Pada tahun 1522,
Elcano tiba kembali di Spanyol, menjadikannya orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia melalui jalur laut. Nah, yang terakhir ada penjelajahan bangsa Belanda. Tokoh pertama dari Belanda ada Cornelis de Houtman. Ia memimpin ekspedisi pertama pada tahun 1595. Ia berangkat dari Amsterdam melewati Tanjung Harapan hingga akhirnya pada tahun 1596 mendarat di Banten, Jawa Barat. Kedatangan ini menandai awal masuknya Belanda ke Nusantara. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598. Rutenya sama, yaitu melewati Afrika. Namun kali ini ia berhasil sampai ke Maluku dan membawa pulang rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck membuat Belanda semakin berambisi untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, itu dia perjalanan para tokoh-tokoh penjelajah samudra. Dari perjalanan panjang bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, kita bisa melihat bahwa penjelajahan samudra bukan hanya sekedar petualangan di lautan luas, melainkan juga awal dari perubahan besar dalam sejarah dunia. Portugis membuka jalur timur menuju India, Malaka, hingga Maluku. Spanyol mencoba jalur barat, menemukan benua baru, bahkan berhasil mengelilingi dunia, dan Belanda kemudian masuk dan menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan rempah-rempah mereka. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.